Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sevina Mutawanda dari Prodi Manajemen kelas 5A3 Pemasaran Universitas Islam Kadiri, Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait riset pemasaran sebagai tugas mata kuliah riset pemasaran. Apa sih riset pemasaran itu? Riset pemasaran adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mencari, menganalisis, mengolah data-data sebagai penunjang strategi dari perusahaan untuk mencapai goals atau tujuan dari perusahaan. Nah, dalam riset pemasaran ini nantinya perusahaan itu akan lebih gampang dan mendapatkan data yang valid untuk dapat mengidentifikasi konsumennya, kekuatan, kelemahan, ancaman, bahkan peluang-peluang apa saja yang akan dihadirkan dari perusahaan tersebut. Pemasaran ini memiliki beberapa tujuan teman-teman. Ada 3. Yang pertama adalah tujuan internal, yang kedua tujuan konsumen, yang ketiga adalah tujuan pasar dan kompetitor. Tujuan dari riset pemasaran sendiri itu kan dia bertujuan untuk mengembangkan perusahaan itu untuk mencapai tujuan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bagaimana caranya itu? Dia adalah dengan mengupayakan segala hal yang membantu sebuah perusahaan akan berkembang. Nah, tujuan internal tadi itu contohnya bagaimana perusahaan lebih memahami kebutuhan dari perusahaan itu guna menunjang perusahaan di masa depan. Contohnya itu seperti ketika suatu produk makanan yang berbasis offline store ataupun sistematisnya itu dia melakukan delivery order, pasti memerlukan admin ataupun customer service dalam usahanya. Nah, dari tersebut itu bisa tersimpulkan ketika pelayanannya baik ataupun dalam menanggapi customer sendiri adminnya sangat ramah dan dapat memberikan solusi yang tepat, mungkin dia akan mendapatkan konsumen yang akan nantinya melakukan repeat order ataupun pembelian yang berulang. Tujuan riset pemasaran yang kedua adalah tujuan konsumen. Jadi, tujuan riset pemasaran dalam konsumen ini seperti dia akan menggait konsumen yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara memperhatikan perilaku konsumen, persepsi konsumen terhadap brand, ataupun bagaimana citra merek ini akan mempengaruhi segalanya terhadap keputusan pembelian dari konsumen tersebut, ataupun referensi produk dan lain-lain. Tujuan riset pemasaran yang terakhir adalah tujuan pasar dan kompetitor. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi perubahan-perubahan apa yang sedang terjadi di luar sana. Jadi, perusahaan itu akan selalu siap dan waspada terhadap perubahan yang ada di sekitarnya guna mengamankan produk tersebut dari pesaing dan mempertahankan kualitas yang ada ataupun mempertahankan citra yang ada. Di dalam riset pemasaran di dalam riset pemasaran sendiri, dia terdapat beberapa fungsi teman-teman. Yang pertama adalah fungsi understanding. Fungsi ini dimaksud dalam bagaimana perusahaan itu mengerti bagaimana produk dan jasa yang ditawarkannya. Ketika perusahaan memahami secara dalam bagaimana produknya ataupun jasanya, maka mereka akan dapat menentukan strategi yang pas, yang dimana ini berhubungan dengan riset pemasaran sendiri. Yang kedua adalah fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini dia itu akan dapat mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki guna strategi apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dia tetapkan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi prediksi. Fungsi prediksi ini dia dikatakan bagaimana nantinya riset pemasaran ini akan mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Jadi dapat disesuaikan oleh apa aja yang harus ditambahkan, apa saja yang harus dikurangi, menyesuaikan tren yang ada ataupun kebutuhan pasar yang berlaku pada masa depan. Dalam riset pemasaran ada beberapa objek ataupun indikator yang perlu diperhatikan dalam perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah konsumen sendiri. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari strategi yang ada. Yang ketiga, bagaimana produk itu mendapatkan fitur-fiturnya ataupun fitur baru yang ada dalam produk tersebut. Keempat, ada harga dan laba. Yang kelima, adanya kompetitor.
Oke, baik teman-teman, sekiranya penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya ketika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.